Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. dengan kita di podcast Bore Up Ceritanya Anak Futsal. Kembali lagi, eh, kali ini kita mau bahas tentang futsalnya asal muasalnya nih, futsalnya akademi di Kota Tangerang. Hari ini kita hadirkan narasumber eh, apa namanya yang hadir untuk eh, podcast Bore Up kali ini. Selamat siang Bang. Siang, selamat Dengan siang. Abang siapa nih? Bang Andri. Andri. Bang, tolong disampaikan dulu Bang. Maksudnya ceritain dulu nih, Abang maksudnya Abang dari mana gitu. Tinggal di mana gitu. Sebagai apa gitu. Monggo Bang. Perkenalkan, saya Andri Suratman, tinggal di Gria Merpati Mas, Kota Tangerang. Saya selaku ketua dari AFI Tangerang 1 yang lalu, periode awal-awal. Oke. Jadi kali ini yang mau kita bahas itu adalah eh, cerita awal berjalannya eh, AFI Tangerang 4 gitu. Bang, eh, Bang Andri sendiri sudah berapa lama nih di futsal? Di futsal, saya mulai berkecimpung di futsal ya di 2016. 2016. Mulai 2016. Sebelumnya ya hanya ikut latihan-latihan pan futsal aja, Oke, tidak megang akademi futsal ya, juga. gitu. Kita kan tahu nih Bang, di futsal ya khususnya Indonesia dari tahun 2003 kita sudah mulai eh, berkembang pelan-pelan. Kita sudah punya national team, kita sudah punya banyaknya kompetisi, mulai ada pengurus, ada tim Liga Pro, national team, apalah akademi gitu. Eh di Kota Tangerang sendiri nih Bang nih. Kita mau biar teman-teman juga tahu ceritanya asal muasalnya terbentuknya futsal di Tangerang nih Bang. Khususnya AFI ya. Kita bicara eh, ceritain Bang, gimana cerita awalnya itu AFI 4 itu bisa terbentuk. Ya, API 4 terbentuk yang tadinya beberapa sekolah futsal atau akademi futsal kita masih tergabung di Tangerang 1. Tangerang 1 itu berlokasi di Fitri, Oke, Karangtengah. Nah, ya, kita beberapa akademi yang memang wilayah wilayah barat atau wilayah kota bagian barat sini, hmm, mm, itu kita ngikut ke Fitri, yang oke, kita ngikut di Fitri di Tangerang 1 berjalan kurang lebih 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun yang lumayan untuk jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya makan waktu kurang lebih 1 jam dari lokasi kita ke Fitri. Nah, di 2018, setelah saya tidak menjadi ketua API Tangerang 1, oke, kita buat grup sosialisasi API Tangerang 4. Gitu. Kenapa API Tangerang 4? Waktu itu juga saya kebetulan juga sebagai koordinator Banten, ya, AFI dari pusat. Saya mengalokasikan Tangerang 1, wilayah yang di Fitri, Tangerang 2 yang kabupaten, Tangerang 3 tadi sosialisasinya di Tangsel. hmm, Nah, sekarang yang Tangerang 4 empat, yang pecahannya bukan pecahan, sorry. eh, Pengembangan dari Tangerang 1 untuk akademi-akademi yang ada di wilayah bagian sini nih gitu. ya, Biar lebih dekat lagi, lebih dekat lagi tadi tujuannya itu dibentuknya Tangerang 4 biar lebih dekat lagi ke venue pertandingan, tidak terlalu jauh gitu. Akhirnya dibentuk di 2018 sosialisasi, 2019 sudah mau berjalan, di 2000 akhirnya di 2020 kita
ada COVID, akhirnya stop dulu tuh di situ. Stop lagi, mulai main lagi, mulai aktif lagi di kurang lebih di 2021. 2021. Kalau tadi Abang sampaikan tuh ada Tangerang 1, Tangerang 2, Tangerang 3, Tangerang 4. Ya. Nah, sebelum itu terbentuk nih Bang nih, sebelum pemecahan gitu, maksudnya Iya. pembagian wilayah itu 1 sampai 4 itu, bagaimana cerita awalnya itu Afi Afi ada bisa di masuk Tangerang. lah itu Di ya, masuk Tangerang ke atau di Tangerang Banten gitu ya? ya, Banten. Oh, di 2017 saya di Tangerang 1, 2017 sudah bersama rekan-rekan yang ada di sana, kita masuk di kepengurusan API Pusat. Oke. Gitu. Oh, berarti ada Afi Pusat ya? Ada Itu API di mana Pusat. tuh Bang kalau boleh tahu? API Pusat di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di Bekasi, API Pusatnya waktu itu memang masih Bang Didi Oke. sebagai humas gitu, Ya. dia yang sosialisasi ke Tangerang dan melalui saya untuk bisa bersosialisasi atau bertatap muka, bersilaturahmi dengan komunitas Di futsal yang ada di Tangerang. Tangerang. Oke. Gitu. Nah, di zaman Abang nih, eh udah banyak belum sih akademi atau sekolah yang Abang temuin lah tuh kan asal muasalnya. Terus bagaimana Abang bisa ketemu mereka gitu di akademi itu? Yang pertama memang kita sosialisasi melalui mulut ke mulut ya, dari rekan-rekan yang komunitas futsal di Kota Tangerang. Iya. Memang masih banyak waktu itu kita belum ada yang terorganisir benar nih Iya. sekolah futsal atau akademi Itu tahun berapa futsal. Bang? Itu di 2017. 2017. Iya, Oke. 2017. Belum ada kompetisi yang resmi lah gitu ya. Ya itu Maksudnya mulai ada kompetisi resminya itu di 2017 itu. 2017. Tapi 2016 maksud ya. saya untuk akademinya belum ada Belum. gitu. Oke, lanjut Bang. Terus Jadi mulai ada sosialisasi, kita undang beberapa pengurus dari masing-masing akademi untuk menyatukan visi dan misi untuk terbentuknya API di Kota Tangerang. oke. Jadi apa namanya? Abang nih yang terjun lah bahasanya ya, ketemu mereka nih akademi-akademi gitu karena kan mau tatap muka gitu kan. Iya. Jadi ketemu Abang sosialisasi ke mereka bahwasanya kita mau ke depannya nih mau ada kompetisi akademi, pembentuk akademi, ada wadahnya biar mereka bisa gabung di kompetisi AFI. Iya. Nah, untuk kepengurusannya nih Bang, sebelum mereka ketemu, setelah sosialisasi Abang ketemu mereka, terus kelanjutannya gimana Bang? Kebentuk kepengurusnya pertama nih, kepengurusan pertama AFI Tangerang 4. Untuk AFI Tangerang 4 terbentuknya kepengurusan seingat saya mungkin di 2000 pas saat awal 2017 itu. 2021. Oh, 2021. Kalau AFI Tangerang 4 yang tadi saya bicara itu terbentuknya ada AFI di Kota Ada Tangerang. AFI. Di Kalau Banten. untuk kepengurusannya di Untuk 2021. Tangerang 4 itu di 2021. 2021. Gitu, Nah, itu maaf Bang. Kepengurusan berarti setelah sosialisasi 2017 itu cukup lama Bang ya. 17 4 tahun kebentuk Covid lah ya. Habis sosialisasi itu 2017 datang kan? Enggak, sorry. Indonesia. Yang saya bicarakan tadi masuknya AFI di Kota Tangerang. Itu entah dari pusat ke Tangerang ke 1 Tangerang. nih. Tangerang 1 Oh, di Tangerang 1. Tangerang 1 dulu Oke. gitu. Tangerang 1 di 2016 sudah ada, 2016 2017 sudah mulai ada. Sudah jalan. Udah mulai bersosialisasi. Nah, di situ banyaklah komunitas-komunitas akademi futsal yang gabung gitu. Nah, kalau untuk di Tangerang 4, kita makin banyaknya sekolah futsal, akademi futsal yang gabung ke Tangerang 1 dari wilayah sini, akhirnya saya bersama teman-teman nih berpikiran ya pertama biar jarak lebih dekat. Kita buat di sini, jadi kita sosialisasikan lagi untuk akademi futsal yang ada di wilayah sini nih, Ya, sekitaran Pasar Lama, Kota Tangerang, Cipondoh itu bisa ke sini. Larinya yang ke Jatiung, ya sini kita buatlah Tangerang 4 gitu. Sosialisasinya itu di
2018, 2018, 2019 terus ke depan lah. terus ke depan. Nah itu untuk pemekaran ya, saya kita bicara pemekarannya itu. Nah, apakah dari kepengurusan AFI Tangerang 1 itu bantu di Tangerang 4 gitu atau dibagi dua atau bagaimana tuh Bang? Dibagi dua. Oh, dibagi Jadi dua. yang tadinya di Tangerang 1 tim-tim akademi futsal yang ada di Tangerang 1 yang wilayah home base-nya Ya. di wilayah Pasar Lama, wilayah daerah-daerah sini nih, kita membuat AFI Tangerang 4 gitu. Nah, setelah adanya sosialisasi, kita bentuk kepengurusan AFI Tangerang 4 untuk berjalannya liga di musim pertama Tangerang 4 gitu. Nah, untuk dari keanggotaan Tangerang 1 itu kan pecah nih Bang nih. Maksudnya pemekaran kan gitu. Mereka tetap di Tangerang 1 anggotanya ya, akademinya itu, atau memang mereka udahlah karena jauh tadi kan masalah jarak, udahlah kita pindah aja ke Tangerang 4 gitu. Iya, ya jadi atau memang cari anggota baru di Tangerang 4. Yang tadinya tergabung di Tangerang 1 itu otomatis ke Tangerang 4. Ke Tangerang 4 dan juga setelah sosialisasi untuk di wilayah sini ada beberapa juga akademi yang memang tidak ngikut di Tangerang 1. Akhirnya tergabung anggota baru di Tangerang 4. Jadi dari yang tadinya ikut Tangerang 1 pindah ke Tangerang 4 ditambah dengan anggota baru, akhirnya sudah mencukupi untuk dibuatkan liga di Tangerang 4. Ada gak standarisasi kebentuknya wilayah itu Bang? Maksudnya kebentuknya Tangerang 1 misalkannya anggotanya harus sekian gitu. Terus biayanya sekian, ini sekian gitu. Ya intinya ada gak sih Bang? Intinya sih kalau untuk standarnya yang pertama dari jumlah dari AFI pusat kan untuk liga itu jumlah minimal anggota. peserta. Peserta. Jumlah minimal peserta itu ada berapa Bang? Setiap kategori usianya itu kan 8. 8. Gitu. Kalau salah 8 dan maksimalnya di 12. Dan ketika itu sudah terpenuhi, akhirnya kita buatlah Liga Tangerang 4. AFI Tangerang 4. Nah, pertama kali terbentuk nih Bang, ada berapa jumlahnya? Lebih dari 8 atau kurang atau gimana tuh Bang? Seingat saya karena memang sudah lama, semuanya kalau di U10 minimal kayaknya 8 sih masuk semua. Minimal 8. Iya, itu ada berapa kategori Bang? Di Tangerang 4 ya khususnya pertama kali untuk Abang. awal. Iya, awal. Untuk awal itu ada di U11, U13, U16. 11, 13, 16. Iya. Itu 8. Ya, masing-masing minimal ya. Minimal 8. Nyampe target lah ya. Ya, sampai target. Tapi kayaknya sih ada yang lebih karena memang udah lama juga kita nggak terlalu bisa mengingat untuk itu, untuk jumlah pesertanya. Berapa tahun Abang? Maksudnya AFI 4 ini maksudnya di masa Abang ya gitu. Ada masa kerjanya gak sih gitu maksudnya? Berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun atau setiap tahun ganti atau gimana? Kalau untuk Tangerang 4 seingat saya tidak pernah jadi ketua. Tangerang 4. Nah, karena saya ketua tuh ketika di Tangerang 1. Tangerang 1 ketua. Kalau di Tangerang 4 sendiri Abang bantu atau gimana? Tangerang 4 saya lebih ke sebagai koordinator wilayah Banten. Jadi membantu untuk pengembangan sosialisasi di Tangerang 4 gitu. Saat itu ya. Saat itu. Nah, berapa maksud saya berapa ini? Abang bantu lah. Biasanya bantu di Tangerang 4 itu udah berapa tahun di AFI 4 ini? Sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kalau di Tangerang 4 ya dari 2001 sampai sekarang. 2021. Saat mulainya berjalannya Liga Tangerang 4, pindah dari Tangerang 1. Itu seingat saya ya 2021 kalau nggak salah. Ya sampai saat ini 2025 gitu. Terus semenjak jadi kepengurusan nih waktu Abang Tangerang 1 lah ya, terus pindah kan bantu pengembangan di Tangerang 4. Di masa kepengurusan Abang nih susah gak sih ngebangun gimana ya, bersosialisasi dengan akademi khususnya di Tangerang gitu? Untuk awal itu target saya ke kuantitas.
kuantitas dulu. kuantitas, Oke. gimana sebanyak mungkin nih Heeh. untuk merekrut anggota Oke. gitu. Setelah kuantitas terpenuhi di eh, di musim pertama, Ya. ya, setelah terpenuhi di musim pertama, kita naikkan lagi level eh, level standarnya. Standarnya anggota. Nah, anggota Oke. nih, misal untuk pelatih berlisensi nasional minimal Oke. itu. Sebelumnya tidak ada. Oh, sebelumnya belum ada. Sebelumnya tidak ada. Yang penting ente namanya akademi futsal boleh Ya, sudah gitu. banyak Udah banyak, kuantitasnya, baru naik level harus berlisensi kita akademinya. standarnya kita naikkan, kita saringnya di situ tuh. Oke. Nah, dari saringnya situ ada ADART Ya. ya kan. Dari awal juga memang sudah ada ADART tapi lebih diperketat lagi gitu. Dan ya sampai sekarang lah gitu. Jadi bisa bisa apa? Bisa tersaring mana yang memang akademi futsal yang berkualitas secara manajemen dan tidak. Kalau masalah yang dihadapi apa Bang biasanya kalau jadi pengurus ngerangkul banyaknya anggota gitu Bang? Yang biasa Abang temui nih Hmm. selama ada di Ya AFI. banyaknya sih memang terkadang dari akademi futsal yang baru-baru apalagi yang memang secara manajemen masih berantakan Oke. gitu. Manajemen masih berantakan. Kadang dia itu belum tahu nih gitu. Apa sih standarnya sih sebagai sekolah futsal tuh apa aja gitu. Yang tahunya kan mereka hanya bisa melatih tapi secara manajemennya masih berantakan untuk yang baru. Nah, ini yang kita dorong untuk merapihkan atau meningkatkan dari segi manajemennya. Oke. Terus biasanya tuh kan ada ya curhatan lah ini dari Hmm. anggota datang ke pengurus, mereka menyampaikan keluh kesah mereka gitu. Hmm. Biasanya eh, dari pengurus sendiri, maksudnya menyikapinya tuh bagaimana cara cara menyelesaikan atau membantu masalah akademi-akademi gitu. Biasanya apa sih masalahnya tuh, Bang? Misalkannya Hmm. kurang pemain kah atau Aha. perlengkapannya atau tadi masalah ADRT mereka nggak punya Hmm. CV-nya akademi atau apa sih biasanya masalah yang Masalah sering ditemuin? kebanyakan memang Masalah biaya kah dari atau apa biaya gitu? ya, dari biaya, terus juga dari pemain yang keluar masuk, Oke, banyaknya masalah-masalah di situ. Terus juga dari apa, latihan yang tidak teratur gitu, tidak terjadwal dengan iya, iya. baik gitu kan. Itu banyak masalah-masalah seperti itu. Atau ada juga masalah waktu di awal-awal justru banyak masalahnya itu di seragam Oh, jersey, gitu, di ya, jersey si anak. yang masih kadang belum sesuai nomornya Oke, atau ya banyaklah masalah-masalah di perlengkapan iya, kayak iya, gitu di awal-awal gitu ya iya. itu lambat laun yang kita kita tekanin gimana caranya biar bisa rapih manajemennya ya kan termasuk pengelolaan jersey dan segala macam kan itu ada harus harus rapih kan gitu kalau Iya. kalau di awal-awal memang banyak kan masih berantakan. Dari AFI pusat sendiri ada apa koordinasi atau mereka survei ke ya Hmm. AFI Tangerang ini, Bang? Kalau dari pusat itu kan memang ada juga yang namanya Rakernas. Hmm. Itu rapat rapat kerja nasional. Hmm. Dan itu biasanya setahun sekali di awal musim sebelum liga berjalan gitu. Itu di situ dibuatkanlah apa ya kayak macam standar-standar apa yang harus dipenuhi oleh liga dari masing-masing regional. Selama Abang menjabat nih, ya pasti ada lah ya Hmm. cerita-cerita lucu atau Hmm. menarik atau memang cerita sedihnya gitu. Keluh kesah Abang semenjak membangun AFI di Tangerang ini, Bang. Apa sih eh, siapa Hmm. masalahnya atau semenjak Abang cerita Hmm, cerita iya, yang iya. menarik lah gitu atau yang lucu atau apalah menurut Abang nih. Ya, banyaknya sih memang problemnya dari ketika mengikuti liga ya dari masing-masing Mm-mm. akademi ini yang masih apa tuh tim sono pemainnya bukan didikannya gitu ya banyak-banyak hal seperti itulah cerita-cerita juga dan juga banyak juga
cerita masalah ya itu tadi jersey-nya memang masih masih banyak tidak sesuai nomor di awal-awal seperti itu. Bisa gak ada misalkannya ada akademi nih, Bang, saya ngutang dulu dah gitu, atau Aduh, Bang, jadi keingat nih saya kalau ini kalau gitu, ngomongin ya kan? ngomongin Atau Bang pendaftaran minjem duit gitu. dulu gitu kan, kita Ya. nggak tahu nih biasanya ada gak yang Hmm. begitu, biasa cerita-cerita yang Ya, menarik lah atau di menyusahkan pengurus lah gitu kalau maksudnya. di awal dulu memang banyak mengenai terlalu banyaknya toleransi karena kan kita Oke, memang larinya kebanyakan ke kuantitasnya dulu. ya, ya. Ternyata memang banyak juga akademi futsal yang dari segi pendaftarannya ini bayarnya susah Oke. gitu. Kalau sekarang sih mungkin alhamdulillah ya lancar semuanya gitu. Tapi dulu bayar setengahnya, kadang ada yang nggak nyampe setengahnya gitu. Kadang ada yang eh, timnya jadi juru kunci, pendaftarannya belum lunas, akhirnya kabur Oke. gitu. Banyak kayak gitu. Wah, susah juga Ya, Bang ya berarti ya. ada juga dulu yang dari jauh ngikut gitu. Ngikut yakin sebenarnya dia, Mm-mm. yakin ngikut. Ini udah diyakini udah sama pengurus nih udah ditegaskan ini Iya. kejauhan nih. Iya. "Oh, siap Bang, kita siap gini-gini deh." Pas baru jalan pekan berapa, 5 udah hilang kayak gitu. Banyak seperti itu. Wah, memang memang sulit ternyata nih, teman-teman Hmm. eh ngebangun apa namanya merangkul akademi-akademi itu untuk gabung di AFI itu memang berjalannya waktu itu memang nggak gampang ya, susah maksudnya eh, pengurus juga harus mendekati tahu masalahnya yang di akademi seperti apa gitu, terus cari solusi, terus mencari anggota memang nggak gampang ya teman-teman. Jadi perlu orang-orang yang memang bisa mengerti atau kompeten di bidangnya nih. Nah, Bang nih, eh dari 2001 sampai sekarang sudah beberapa tahun AFI ya Tangerang Tangerang ini udah berdiri. Nah, khusus Tangerang 4 nih, Bang. Ada gak sih eh apa ya maksudnya kompetisi atau pesannya gitu, kesannya kompetisi dari di Tangerang 4 ya khususnya Bang. Kesannya kompetisinya gitu. Apakah ya begitu-begitu aja gitu atau ada yang membeda jadi beda gitu setiap tahunnya atau memang ya kurang gitu, kurang baik. Gimana Bang? Ya, alhamdulillahnya tiap tahun itu ada peningkatan. Ya kan dari API Tangerang 4. Ya. Nah, di awal juara itu ya memang hanya sebatas juara gitu Hmm. di awal. Berikutnya juara mulai bisa tuh dipakai sertifikatnya Oke. untuk japres Ya. ya non akademik gitu. Oh, berarti kita Hmm. kerjasama sama pemerintah dong, Alfi dong ya. Ya, Setempat, wilayah setempat ya. ya. Jadi mereka punya apa peserta ini yang juara atau peserta punya sertifikat Mm-mm. bisa bantu juga untuk Japres tadi ya, jalur Iya, betul. prestasinya siswa gitu. Betul. Nah, Mm-mm. nih teman-teman bisa bisa gabung nih gitu ya. Jadi adik-adik yang di rumah kalau emang nonton di podcast kita, gabung ke akademi dulu. Setelah akademi mereka bisa gabung ikut kompetisi AFI. Nah, jika berprestasi, teman-teman jadi nggak susah lagi buat nyari sekolah untuk pendidikan. Karena tadi tuh Bang Andri sudah nyampaikan ada namanya jalur prestasi gitu. Nah, jadi berjalannya ini kompetisi Tangerang 4 itu sudah mulai baik ya Bang ya? Gitu. Alhamdulillah Ada sudah perubahan ada di setiap peningkatan tahunnya gitu. setiap Walaupun tahunnya. memang ada kurangnya juga ya Bang ya. Pasti, Nggak karena semuanya memang kan sempurna. kita perlu adanya evaluasi dan Iya, perubahan lagi, ada perbaikan lagi gitu. perbaikan. Kalau untuk lapangannya sendiri Bang, dari tahun awal sampai sekarang Tangerang 4 tuh di mana sih Bang mainnya? Tangerang 4 awal-awal di Fitri, kita Awal di Fitri. berbarengan. Oh, barengan sama tadi Berbarengan Tangerang dengan 1. Tangerang 1. Oke. Berikutnya pindah ke WRB. Pindah ke WRB. Di WRB kalau nggak salah sempat 2 tahun atau 2 tahun kayaknya. Pindah lagi sekarang di RPL. RPL. Nah, untuk di RPL ini baru satu Di baru RPL ini apa di baru dua kali? baru ini. Oh, baru ini Iya, Afi baru ini. Tangerang 4 main di Main di RPL RPL. di Jatiuwung Bang ya. Iya, karena memang dari pihak RPL-nya baru memberikan izin gitu. Ya, oke. Nah, eh untuk Tangerang 4 sendiri nih Bang, ada gak sih keinginan Abang ya selama selama menjabat
sebagai pengurus itu di AFI 4 ini ke depannya tuh bagaimana Bang? Yang Abang harapkan gitu, keinginan Abang. Sampaikan Bang, monggo Bang. Ya, untuk harapan di Tangerang 4 ke depannya, yang pertama memang dari segi kualitas liga ini sudah mulai meningkat. Mungkin bisa ke depannya mungkin bisa secara streamingnya itu lebih lebih baik lagi, atau bisa pasang 3 kamera, atau adanya reporter Ya, itu bisa saat apa saat pertandingan. pertandingan Ya, gitu. Karena kan tahu saya saat ini tidak ada, ya kan, tidak ada reporter di pertandingan saat live streaming oke. gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi lapangan, Hmm, ya kan, mungkin bisa ditambahkan apa sponsor-sponsor lebih banyak lagi, ya. terus juga eh, kualitas jaringnya bisa diperbaiki gitu Ya. untuk peningkatan ke depannya seperti itu. Dari segi wasit sudah bagus itu, untuk kedepannya bisa bisa lebih konsisten lagi gitu untuk dalam dalam apa memimpin di lapangan. Oke, jadi memang eh, masukan atau kritikan itu yang memang harus didengar ya Bang ya. Ya, Maksudnya gitu. Maksudnya kita bisa lebih baik lagi ya, kompetisinya karena ada kritikan-kritikan itu masukan yang positif buat kemajuannya futsal AFI Tangerang 4 sendiri. Oke Bang, sebagai penutup nih, apa sih yang untuk akademi ya, bisa bicara untuk akademi ke depannya untuk futsal Kota Tangerang itu sendiri, mungkin anak-anak futsal yang sekarang gitu beda dengan tahun lalu gitu. Mungkin ada gak yang ingin Abang sampaikan gitu ke akademi ya. teman-teman nih? Ya, untuk akademi futsal yang ada di Tangerang 4, mungkin lebih giat lagi melatih pemain-pemainnya, latihan rutin, eh, dan tidak adanya tarik-menarik pemain gitu. Tidak adanya tarik-menarik pemain, atau tim-tim yang memang apa sebenarnya sih. Ya, satu lagi harapan saya itu yang di Tangerang 4 mungkin bisa dibedakan antara tim elit dan tim reguler Oke. gitu. Jadi karena sepengamatan saya, contoh di U16 U16 kadang ada tim yang jomplang banget nih. Dia Hmm. ada tim kualitas secara masing-masing individu pemainnya nih ya udah merata lah semuanya. Sedangkan tim yang lain ada yang kualitas nendangnya aja belum benar gitu. Bisa dibilang Mungkin divisi lah Bang ya ya, ada mungkin bisa divisinya. dibuatkan divisi, misalkan Liga Elit Oke. AFI Tangerang 4 U16. Ya. Nah, bawahnya lagi yang reguler. Jadi kalau di akademi bisa dipisahkan antara pemain grade A dengan grade B. Jadi di AFI-nya sendiri dibuatkan wadahnya Ya. Ya. gitu. Nah, itu aja sih mungkin untuk Oke. harapan ke depannya. Oke. Begitulah perjalanan futsal AFI Tangerang 4 berjalannya dari awal sampai akhir. Oke, bagaimana suka dukanya menjadi pengurus sampai besarnya Tangerang 4 ini. Terima kasih Bang Andri Siap. sudah hadir di Sama-sama, terima podcast kasih. kita Bore Up ceritanya anak futsal. Jadi teman-teman jangan cuma tahu ceritanya, kalau nggak tahu langsung dari sumbernya. Terima kasih Bang Andri. Terima kasih banyak. Selamat Terima siang. kasih.